Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi Bahasa Indonesia. Nah, hari Senin 2 November 2020 ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang formulir. Bu Novi yakin kalian sudah tak asing lagi dengan yang namanya formulir. Hanya mungkin bagi kalian masih ada keterbatasan pengetahuan tentang formulir karena memang belum banyak yang kalian temui. Nanti seiring dengan bertambahnya usia kalian akan sering menemukan yang namanya formulir dan macamnya pun akan lebih beraneka ragam. Oke, kita akan mulai mempelajari dari pengertian formulir. Formulir artinya adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang harus diisi. Jadi, seperti belangko kosong, kemudian kita diminta untuk mengisi data atau informasi yang diminta pada formulir tersebut. Nah, data yang diisikan di dalam formulir itu ada yang bersifat tetap, contohnya nama misalnya. Tetapi juga ada yang tidak tetap, contohnya misalnya barang yang dikirim. Nah, berikut beberapa jenis formulir. Yang pertama ada formulir pendaftaran, berarti formulir untuk mendaftarkan ke suatu tempat atau suatu organisasi. Formulir slip tabungan ini biasa kalian temukan, biasa kalian terima ketika kalian menabung di lembaga yang berbadan hukum resmi, contohnya misalnya di bank. Yang ketiga, formulir anggota. Formulir anggota misalnya kalian mengikuti klub atau kelompok tertentu, kemudian kalian mendaftar sebagai anggota baru, maka kalian harus mengisi formulir anggota. Yang berikutnya formulir CV. CV itu singkatan dari kurikulum vitae atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah daftar riwayat hidup. Yang berikutnya adalah formulir isian kartu atau wesel pos. Ini ketika kalian mengirimkan wesel melalui kantor pos. Yang terakhir adalah formulir pengiriman barang. Barang apa saja yang kalian kirim untuk orang lain. Nah, kita akan mempelajari beberapa formulir lebih detail, tapi tidak semuanya. Yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama formulir pendaftaran, yang ketiga formulir daftar riwayat hidup, dan yang terakhir formulir pengiriman barang. Mengapa yang lain tidak? Bukan berarti tidak penting, tetapi sekali lagi kita hanya akan membahas 3 itu. Nanti yang lainnya kalian bisa cari informasi tersendiri di internet atau di buku sumber belajar yang lain. Nah, Bu Novi memilih 3 itu hanya untuk contoh saja dari beberapa jenis formulir yang ada di sini. Nah, berikut contoh formulir. Nah, yang Bu Novi tayangkan ini adalah salah satu contoh formulir pendaftaran lomba. Lombanya adalah cerdas cermat ASEAN. Jadi di situ nanti dituliskan identitas diri. Identitas diri itu termasuk data yang tetap. Nama lengkap, umur, kelas, alamat, dan seterusnya itu data tetap. Nah, yang kedua itu jenis lomba yang akan diikuti. Ini merupakan contoh data yang tidak tetap. Mengapa? Karena bisa jadi di waktu berikutnya lomba yang diikuti itu bukan lagi jenis lomba yang sama. Atau bisa juga dalam satu waktu itu kalian mengikuti 2 jenis lomba. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan. Nah, ini itu contoh formulir pendaftaran. Nah, kalau yang sekarang ini adalah contoh formulir pendaftaran juga, tapi pendaftaran siswa baru. Ini sudah kalian lakukan dulu ketika kalian mendaftar menjadi siswa SD Tarakan Tangemesan. Tetapi karena saat itu kalian masih kecil, kalian baru kurang lebih usia 6-7 tahun, maka yang mengisi adalah orang tua kalian. Jadi yang pertama keterangan ini identitas siswa, itu berarti identitas kalian. Yang berikutnya identitas orang tua kalian, dan yang terakhir adalah identitas asal sekolah. Nah, nanti jika kalian lulus dari SD kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP,
maka kalian juga akan mengisi formulir pendaftaran siswa baru yang sejenis dengan ini. Mulai dari identitas kalian, identitas orang tua kalian, dan identitas sekolah asal kalian atau identitas sekolah sebelum di SMP. Nah, kita akan mulai ke daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup terdiri dari data pribadi, bidang yang diminati, pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, serta kecakapan yang dikuasai. Daftar riwayat hidup ini berfungsi untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, dan atau untuk melamar pekerjaan. Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, baik itu pendidikannya maupun mengenai pengalaman dan kualifikasi lain yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita akan bahas satu persatu bagian dari daftar riwayat hidup. Mulai dari data pribadi. Yang disebut dengan data pribadi itu ada nama lengkap, alamatnya harus lengkap ya anak-anak, kode pos, nomor telepon atau handphone, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Ini namanya adalah data pribadi. Berikutnya, yang kedua setelah data pribadi yaitu bidang yang diminati. Bidang yang diminati berisi tentang bidang-bidang yang diminati atau diinginkan oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Misalnya yang diminati bidang seni, bidang teknik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendidikan atau riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan berisi tentang jenjang pendidikan yang sudah dimiliki atau yang sudah ditempuh oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Mulai dari TK atau taman bermain, TKA, TKB, SD. Kalau misalnya kalian nanti sudah selesai SMP berarti tambah SMP. Kalau sudah dewasa tambah SMA. Kuliah jika memang kalian menempuh, dan seterusnya. Bagian yang keempat yaitu ekstrakurikuler dan kursus. Bagian ekstrakurikuler dan kursus ini berisi kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kalian ikuti. Yang berikutnya adalah kecakapan atau keterampilan. Bagian ini berisi kecakapan atau keterampilan yang dikuasai oleh pembuat daftar riwayat hidup. Nah, itu tadi bagian-bagian dari daftar riwayat hidup. Ini contoh daftar riwayat hidup, tetapi ini baru bagian A. Kalian bisa lihat bagian bawah ini ada B, riwayat pendidikan. Jadi ini baru data pribadinya. Ini data pribadi mulai dari nama panggilan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan, alamat rumah, keterangan badan, kegemaran atau hobi. Nah, nanti bagian B riwayat pendidikan dan seterusnya. Tidak Bu Novi cantumkan karena ada beberapa lembar ini. Nah, itu tadi materi tentang formulir. Dan sudah ada satu yang kita bahas, yaitu daftar riwayat hidup. Tadi juga Bu Novi sudah menayangkan tentang contoh formulir pendaftaran, mulai dari pendaftaran lomba dan pendaftaran siswa baru. Nah, di pertemuan berikutnya kalian akan belajar masih tentang formulir, tetapi lebih kepada formulir pengiriman barang. Nah,
Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas untuk bahasa Indonesia karena kalian mengerjakan soal penilaian harian. Demikian penjelasan dari Bu Novi, semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan soal penilaian harian. Jangan lupa dibaca soalnya dengan baik, tidak usah terburu-buru. Pastikan kalian sudah belajar terlebih dahulu sebelum membuka soal. Demikian penjelasan dari Bu Novi. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali anak-anak.